Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku selalu sehat ya. Baiklah Anandaku, hari ini kita akan mempelajari materi tentang menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan Anandaku sudah mempelajari ya materi tentang menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan juga diagram gambar. Hari ini kita akan membahas materi tentang diagram batang ya. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak ya video pembelajaran yang Bunda Gresya berikan. Baiklah. Apa itu diagram batang? Jadi Anandaku, diagram batang itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama ya. Oke, Bunda akan berikan contoh dari diagram batang itu seperti apa. Nah, ini merupakan contoh dari diagram batang. Jadi, data yang kita ketahui itu akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nah, Anandaku bisa lihat di sini, ini merupakan diagram batang dari data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan ya. Oke, contoh yang lainnya, nih, ini itu menjelaskan tentang data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, Bunda akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Oke, di sini Bunda ada sebuah data dalam bentuk tabel, di mana diketahui dari tabel ini ada jenis ikan sama banyak dari ikan tersebut. Di mana di sini kita ketahui bahwa jenis ikan lele itu ada 550 ekor ya, mujair ada 450 ekor, bawal ada 350 ekor, dan terakhir gurami ini ada 400 ekor. Sekarang data dalam tabel ini akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu menggambar garis mendatar dan garis tegak. Nah, Ananda pertama garis dulu ya. Gambar dulu garis mendatar, kemudian garis tegak, di mana garis mendatar ini Ananda akan tuliskan ya data-data dari si nama jenis ikan. Kemudian untuk garis tegak ini nanti Anandaku akan tuliskan banyak dari ikan ya. Jadi kita ketahui jenis ikan ada lele, mujair, bawal, gurame. Ananda tuliskan di sini ya. Lele, mujair, bawal, dan gurame. Kemudian yang sisi tegak ini Anandaku tuliskan banyak dari ikan. Anandaku bisa buat ya di sini data nilai karena dia paling besar 550, maka Anandaku boleh menuliskannya paling tinggi 600, paling tinggi di garis tegak ini. Berarti di sini Bunda menuliskan banyak ikan itu datanya rentangnya itu 100, jadi Bunda tuliskan dari 0, kemudian 100, 200, 300, 400, 500, dan 600, data paling tinggi. Kalau misalnya Anandaku mau menuliskan, contoh di sini 0, di sini 50, di sini 100, di sini 150, di sini 200, di sini 250, boleh juga ya. Jadi untuk menuliskan data di sini itu terserah Ananda. Mau dari 0 sampai 1000 boleh, mau dari 0 sampai 700 boleh ya. Rentangnya itu 50 boleh, 10 juga boleh. Kenapa Bunda pakai rentang 100? Karena kalau misalnya Bunda pakai rentang 10 kan terlalu banyak, nanti garis yang tegak ini tinggi sekali. Jadi Bunda rentangnya itu 100 ya. Oke, sekarang kita sudah tuliskan jenis ikan sama banyak ikan. Sekarang kita akan gambarkan diagram batangnya ya. Kita ketahui di sini lele itu jumlah atau banyak ikannya 550. 550 di mana? Di tengah-tengah sini ya.
Oke, jadi kita gambarkan berupa diagram batang tadi bentuknya apa? Persegi atau persegi panjang. Kita gambar ya. Nah, kita gambar diagram batang. Itu di nilai 550. Sekarang mujair ada berapa? 450. Kita gambarkan. Mujair 450 berarti di sini ya. Di sini bentuknya. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian bawal berapa? 350 di sini ya. Nah, sekarang gurami. Gurami di mana? 400 di sini pas ya 400. Kita gambarkan. Nah, ini merupakan contoh ya dari diagram batang. Bisa dipahami Anandaku cara membuat diagram batang dari suatu data. Oke, Bunda akan berikan contoh satu lagi ya. Nah, di sini Bunda ada data nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4 sebagai berikut. Anandaku bisa lihat ya, ini data nilai ulangan 15 siswa kelas 4. Di mana perintah dari soal ini adalah sajikan dalam bentuk diagram batang. Kalau contoh soal sebelumnya kan dia sudah dalam bentuk tabel nih. Kalau ini kan masih datanya dalam bentuk mendaftar. Nah, sekarang untuk mempermudah Ananda membuat diagram batang, kita sajikan dulu data ini ke dalam tabel. Sekarang kita sajikan ya. Nah, ini adalah data nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4 dalam bentuk tabel di mana nilai 6 itu ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 6 ya. Yang mendapatkan nilai 7 ada 6 siswa, 8 ada 4 siswa, 9 ada 2 siswa. Nah, sekarang kita akan menggambarkan data yang sudah ada atau yang sudah kita sajikan ke dalam bentuk tabel ini ke dalam diagram batang. Oke, kita gambarkan apa? Garis mendatar dulu, kemudian garis tegak, di mana garis mendatar ini berisi tentang nilai ya. Nah, sekarang garis tegak ini berisi tentang banyak siswa. Oke, sekarang kita akan gambarkan ya diagram batangnya. Nilai 6 itu ada berapa siswa? 3 siswa ya mendapatkan nilai 6, berarti 6 itu tinggi diagram batangnya berarti sampai di sini ya. Nah, 7 itu ada 6, berarti sampai di sini tingginya. Jangan lewat ya. Nah, sekarang 8 ada berapa? 4 siswa yang mendapatkannya. 8 di sini. Berarti ya 9 ada 2 berarti di sini. Nah, ini merupakan bentuk dari diagram batang nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4. Bisa dipahami Anandaku terkait bagaimana cara menyajikan data ya dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan bagaimana cara menafsirkan data dalam bentuk diagram batang ya. Dalam menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Sama ya, sama dengan menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita menemukan informasi yang tidak dituliskan pada diagram ini. Jadi kita akan menafsirkan data banyak siswa di SDIT Bina Ilmi. Untuk pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama, agar kita bisa menafsirkan data diagram batang ini, banyak siswa kelas 4 itu ada berapa orang? Kita lihat kelas 4 itu ada 60 orang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah mana yang paling banyak? Nah, enaknya kalau misalnya menyajikan data dalam bentuk diagram batang itu, kalau mau lihat jumlah data tertinggi, terendah, paling banyak, paling sedikit, itu bisa dilihat dari panjang batang pada diagram ini ya. Yang paling panjang itu berarti yang paling banyak ya jumlahnya. Sedangkan yang paling pendek itu berarti jumlah datanya atau banyak datanya yang paling sedikit ya. Nah, kalau kita lihat di sini kelas yang jumlah siswanya terbanyak berarti kita cari batang diagram yang paling tinggi.
Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah kelas 2, yaitu berapa orang? 65 orang ya. Pertanyaan ketiga, kelas yang jumlah siswanya paling sedikit adalah, nah yang ditanya yang paling sedikit. Kalau paling sedikit kita lihat batang yang paling pendek. Kalau paling pendek itu kelas 6 ya. Berapa orang? 15 orang, benar. Selanjutnya, soal nomor 4, selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak adalah, kalau kita mencari selisih, berarti kita mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Data terbesarnya berapa nih? Kita lihat di kelas 2 ya, 65 orang. Data terkecilnya kelas 6, 15 orang. Berarti di sini kelas 2 kita kurangkan dengan kelas 6. Atau 65 orang kita kurangkan dengan 15 orang. Berapa? 50 orang ya. Jadi selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak itu adalah 50 orang. Lanjut ke soal nomor 5. Jumlah siswa kelas 1 dan 5 adalah, nah untuk soal nomor 5 ini kita mencari jumlah seluruh siswa kelas 1 dan 5. Berarti kita akan menjumlahkan banyak siswa kelas 5 dan kelas 1 ya. Kelas 1 ada berapa orang? 30 orang. Kelas 5 ada 50 orang. Berarti 30 tambah 50 orang berapa? 80 orang ya. Nah, jadi jumlah siswa kelas 1 dan 5 itu ada 80 orang. Pertanyaan terakhir, jumlah seluruh siswa di SDIT Bina Ilmi adalah, berarti kita jumlahkan seluruh siswa dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1 ada berapa orang? 30. Berarti 30, kita tambahkan kelas 2, 65. Kita tambahkan kelas 3, 40 ya. Kita tambahkan kelas 4 ada 60 orang. Kita tambahkan kelas 5 ada 50 orang. Dan terakhir kita tambahkan kelas 6 ada 15 orang. Nah, jadi 30 tambah 65 tambah 40 tambah 60 tambah 50 tambah 15 adalah 260 orang. Jumlah seluruh siswa di SDIT Bina Ilmi adalah 260 orang. Bisa dipahami Anandaku? Semoga Anandaku bisa memahaminya ya. Mungkin Bunda cukupkan pembelajaran pada hari ini. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Anandaku!